Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur karena kami dapat beribadah sekali lagi di rumah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Urapi hamba-Mu dan pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Supaya setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka itu akan dijamah, dikuatkan dan ditegur oleh kebenaran akan firman-Mu. Urapi ya Tuhan dan pakai hamba-Mu. Jamah untuk menjadi berkat atas semua pendengar-pendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini masuk minggu kedua kita berbakti di rumah kita masing-masing. Saya bersyukur karena sungguh dalam keadaan di luar sana yang tidak begitu mengizinkan kita untuk bertemu, bersekutu bersama-sama, tapi sekurang-kurangnya kita dapat beribadah di rumah dan kita dapat bertemu di udara bersama-sama dengan semua hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Saudara, pada pagi hari ini kita ingin belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang bertajuk laksanakan kewajiban kita. Mari saya membaca dalam Markus pasal 12 ayat 13. Saya baca dan saudara-saudari boleh lihat dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan orang Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan engkau jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar, supaya kulihat." Lalu mereka membawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara, cerita ini dia mengisahkan bahwa ada dua orang golongan yang disebut dalam Alkitab ini, golongan orang Farisi dan golongan orang Herodian, yang datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus, untuk memerangkap Yesus. Orang Farisi ini mereka merupakan golongan yang menjalani hukum Musa secara mendalam dan secara ritual dan tradisi dan hidup di dalam hukum Taurat. Pendek kata, orang Farisi ini mengabdi sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Manakala orang Herodian ini merupakan golongan bangsa Yahudi yang mengikut Raja Herodes dari segi hal politik maupun hal agama. Nah, kedua orang golongan ini, saudara, datang untuk memerangkap Yesus dengan satu pertanyaan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Saudara, pada hari ini, saudara, saya ingin membawa semua pemikiran jemaat. Melalui petikan ini, ada banyak yang kita boleh bincangkan. Tapi saya sangat tertarik dengan jawaban Yesus. Makanya saya mengambil tema pada hari ini adalah laksanakan tanggung jawab. Soalan yang coba memerangkap Yesus ini, saudara. Kalau Yesus menjawab tidak harus membayar kepada kaisar, orang akan menangkap dia karena Yesus telah menunjukkan sifatnya sebagai orang Israel yang menentang kepada pemerintah. Tapi kalau Yesus berkata harus bayar kepada kaisar,
Saudara, semua orang tahu bahwa dia itu mengabdi sepenuhnya kepada Allah, dan orang-orang Farisi juga benar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan, dan hanya satu-satunya Tuhan tempat mereka menyembah dan memberikan segala-galanya. Maka dalam soalan ini, kalau Yesus katakan tidak, orang akan salahkan dia. Tetapi kalau Yesus katakan iya, orang juga akan salahkannya. Nah, saudara, di sini saya sangat tertarik dengan apa yang Yesus jawab kepada orang-orang yang bertanyakan kepada Yesus. Orang Farisi dan orang Herodian berkata, "Guru, apakah diperbolehkan untuk mereka ini membayar pajak, cukai kepada kaisar?" Nah, saudara, dengar baik-baik. Ada dua perkara yang harus kita pelajari lewat jawaban Yesus ini. Sekali lagi saya katakan, saya ingin bercakap tentang kewajiban kita. Kewajiban saudara dan saya. Pada waktu Yesus ditanya tentang soalan ini, Yesus menjawab tentang kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai rakyat, sebagai umat Tuhan. Yesus berkata, menjelaskan kewajiban itu harus dilaksanakan. Nah, yang pertama, saudara, kewajiban kepada pemerintah. Ayat 17, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar." Nah, saudara, jawaban Yesus ini, saudara, menunjukkan bahwa sebagai seorang penduduk, sebagai seorang rakyat, kita harus tunduk secara benar kepada pemerintah. Tunduk secara benar itu, saudara, menunjukkan bahwa kita bukan saja mentaati pemerintah, tapi kita juga mentaati Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 3, saya baca petikan ini. Firman Tuhan berkata, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik." Nah, saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kewajiban kita ini untuk kita tunduk kepada pemerintah. Siapapun yang menjadi pemerintah kita, siapapun yang menjadi kepala kita, siapapun yang akan menjadi ketua kita, sama ada di Sabah ini atau di Malaysia ini, Alkitab, bahkan Yesus mengajar kepada semua orang, berikan apa yang patut kamu berikan kepada kaisar. Karena kaisar ini mewakili pemerintah. Yesus katakan, berikan apa yang patut kamu berikan. Saudara, ini bercakap tentang tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Kita harus berikan apa yang harus kita berikan kepada kerajaan. Mungkin cukai, kita harus berikan. Karena Yesus telah mengajar itu. Apa yang patut kita berikan, kita berikan. Karena Yesus tidak pernah mengajar, bahkan Alkitab tidak pernah mengajar kepada kita untuk melawan pemerintah. Karena dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 tadi berkata, tunduklah karena Allah. Kita tunduk kepada pemerintah, saudara. Kita tunduk karena Tuhan, karena Allah yang telah melantik dan telah memilih mereka. Maka saya mendorong semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai rakyat Malaysia, saya mendorong dan mengajak kita supaya kita tetap tunduk kepada pemerintah. Kewajiban kita sebagai rakyat Malaysia harus kita laksanakan. Kewajiban kita sebagai penduduk harus dilaksanakan. Tambahan pula, saudara, pada tanggal
26 hari bulan ini kita akan membuang undi. Laksanakan kewajiban kita. Bahkan saya mendorong semua jemaat Tuhan, laksanakan itu. Alkitab mengajar kita supaya kita terus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai penduduk dan sebagai rakyat. Itu hal yang pertama. Yesus berikan kepada Kaisar apa yang patut kamu berikan. Coba pikir-pikir dan renungkan saudara, apa yang patut kita berikan. Saya berulang kali kata mungkin cukai jalan, itu wajib kita berikan. Mungkin cukai pintu, itu wajib kita berikan. Apalagi saudara, mungkin bil lampu, mungkin bil elektrik, itu wajib kita berikan. Berikan apa yang patut kata Tuhan, yang sepatutnya. Tuhan mengajar kita untuk menjadi seorang rakyat, penduduk yang bertanggung jawab, yang berdisiplin, dan yang taat kepada pemerintah. Namun saudara, ada bahagian yang kedua ini yang sangat penting yang harus kita belajar. Saya baca sekali lagi dalam ayat yang ke-17. Mari kita lihat. Kata Yesus, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, dengar sini baik-baik. Kewajiban yang kedua ini merupakan kewajiban yang sangat-sangat dan amat penting. Kita bukan saja diajar untuk tunduk kepada pemerintah, wajib memberikan apa yang patut, tetapi Yesus juga berkata, berikan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, di sini Tuhan mengajar kita supaya kita jangan mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang satu. Kita mungkin tunduk kepada pemerintah, tapi kita lupa tunduk kepada Tuhan. Ini masalah, dan saya temukan ada ramai orang seperti ini, saudara. Orang yang bergiat dengan itu, dengan ini, orang yang menyibukkan diri dengan itu, dengan ini, dia tunduk kepada pemerintah. Tetapi dia lupa untuk tunduk kepada Allah. Saya mendorong, dan Alkitab mengajar kita, pada waktu kita tunduk kepada pemerintah, pada masa yang sama, saudara, kita harus tunduk dan jalankan kewajiban kita kepada Allah. Tunduk sebagai tanda ketaatan penuh kita kepada Allah. Satu ketika saudara, pada waktu Petrus dan Yohanes ditangkap, dia berkata seperti dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 hingga 20. Dia berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Saudara, di dalam petikan ini, Petrus dan Yohanes, dia tidak pernah mengurangkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia taat kepada pemerintah. Tapi bila silakan kamu putuskan, katanya, kami akan terus taat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, berikan apa yang patut kamu berikan kepada Allah. Pada waktu kita bayar cukai, jangan lupa bayar persembahan juga, saudara. Pada waktu kita membayar sesuatu kepada pemerintah, jangan lupa persepuluhan kita juga kita berikan kepada Allah, apa yang patut, kata Yesus. Dalam terjemahan yang lain berkata, apa yang telah menjadi milik Allah, kita harus berikan itu kepada Tuhan. Bahkan kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Yesus memberikan satu jawaban yang benar-benar membuatkan orang Farisi dan orang Herodian tercengang dengan jawaban Yesus Kristus. Dia berkata, berikan apa yang patut kamu berikan kepada Kaisar. Tanggung jawab kamu kepada Kaisar kerajaan, tunjukkan itu. Tapi jangan lupa, tunjukkan juga kewajiban kita, tanggung jawab kita
Saudara, jangan kita sibuk-sibuk. Maaf kata saudara, di musim kita menjalani pilihan raya ini, campaign ini, kita sibuk-sibuk melakukan ini. Kita sibuk-sibuk memperkatakan ini. Tapi kita lupa apa yang lebih penting dalam hidup kita, saudara. Kita harus juga berikan kepada Tuhan apa yang patut kita berikan. Dan saya mengajak jemaat, jangan pernah lupakan ini. Ada orang yang melihat dari satu sudut, tapi lupa melihat dari satu sudut. Saya mendorong jemaat Tuhan, bagaimana ketaatan kita kepada pemerintah, demikian juga lah saudara ketaatan kita kepada Allah. Bahkan ketaatan kita kepada Allah itu harus lebih lagi. Karena Tuhanlah yang menyediakan, karena Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu itu kepada saudara dan kepada saya. Di musim kita akan menjalani pilihan raya ini, saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari laksanakan kewajiban saudara sebagai penduduk untuk keluar mengundi. Satu hal yang jangan lupa, laksanakan juga kewajiban kita kepada Tuhan. Beri apa yang patut kepada Tuhan. Kembalikan apa yang patut, yang sememangnya menjadi milik Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar, yang kami pelajari sebentar tadi, yang mengajar kami untuk taat kepada pemerintah, namun juga kami harus taat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan menegur kami. Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami juga melakukannya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.